Jadi negara NKRI adalah negara kesatuan kebangsaan yang berbentuk republik, yang kemudian disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya begitu kan? Kalau kita kembali, kalau kita masuk di Undang-Undang Dasar, barangkali salah satu adendum atau koreksi, dan itu nggak mempengaruhi apapun. Secara definisi, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan, bangsa yang memiliki kaya akan ilmu pengetahuan, bangsa yang memiliki semangat persatuan, bangsa yang memiliki adat istiadat yang luhur, dan bangsa yang memiliki orientasi untuk menciptakan keadilan sosial bukan hanya bagi bangsanya, itu sudah bagi rakyatnya. Siapapun yang datang ke sini, mau orang dari Eropa, dari apa, disambut dengan baik. Begitu kan, Pak? Kalau udah jadi rakyat Indonesia ya harga yang sama. Oke. Nah itu konsekuensinya nanti kan kalau emang mau diterapkan, konsekuensinya pada undang-undang dasarnya harus dinyatakan di situ. Dan itu nggak perlu berubah banyak kok sebetulnya. Karena yang kita tangkap dari sebuah kepala itu, Pak, apa definisi bangsa Indonesia hanya didefinisikan sebagai bangsa yang mendiami wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, hanya segitu. Nah, kita baru mendapatkan definisi yang cukup dalam. Ternyata bangsa Indonesia itu definisinya adalah yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau lihat di buku ini asal muasalnya gimana bumi ini dulu dan sebagainya, mulai datang manusia menetap dan sebagainya. Dari situlah si kaum atau kelompok ini yang kemudian menjadi bangsa ini membangun ilmunya, membangun segala macamnya. Tergantung pada alamnya kan. Iya kan. Orang yang tinggal di pegunungan sama tinggal di pesisir pantai itu punya ilmu yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya budaya atau sampai jenis makanan yang berbeda kan gitu. Ya kan, cara masaknya juga beda gitu kan. Itu karena ruang tadi. Karena ruang tadi itulah yang membentuk dia gitu. Jadi seperti apa ibu ini Pak Rudi cukup detail ceritain itu kan. Tentang makanya kembali ke tadi, sebagai bangsa pasti punya identitas ya. Iya kan. Oke. Nah, ini aku menarik Pak, lihat di diagram yang Bapak bikin gitu ya di sana. Mungkin kita tahu bahwa salah satu azas kita kan Pancasila ya Pak ya. Dan Bapak di situ menulis lawannya adalah demokrasi gitu ya. Mungkin istilah demokrasi itu mulai banyak dibicarakan gitu ya, terutama di Indonesia itu sendiri kan dari semenjak kita merdeka gitu ya, istilah demokrasi gitu ya. Nah sebenarnya dan sering dicampur adukan gitu ya ketika pas waktu Orde Baru gitu ya, demokrasi Pancasila lah segala macam gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan antara Pancasila dan demokrasi? Jadi kalau itu saya melihatnya begini nih. Kalau kita lihat ini bangsa Indonesia nih, itu punya asas namanya Pancasila. Oke. Ini tadi kan rakyat nih. Itu asasnya demokrasi. Ini sama nih. Di sini NKRI, di sini Undang-Undang Dasar 45. Di sini NRI sekarang namanya. Ini dasarnya Undang-Undang Dasar 2002. Ya kan? Ini nyinggung agama dikit nih. Yang saya diajarin di agama tuh ada sifat, ada bentuk, ada nama.
Kalau bahasa agama itu zat, sifat, af'al. Ini asma. Ya. Sifat itu ada zat, menunjukkan zat. Af'al menunjukkan sifat, menunjukkan zat. Nama menunjukkan bentuk. sifat, dan zat. Contohnya, kalau saya bilang, beli ji Samsu, nama udah tahu tuh bentuknya Samsu kayak apa, sifatnya kayak gimana, zatnya bentuknya kayak apa. Gak ada kan? Nah di sini ini ada rekayasa manusia. Kalau di sini ini mutlak Allah. Sifat misalnya, kalau ada sifat manis, pasti di sini ada glukosa. Bentuknya bisa bulat, bisa kristal, bisa cair, namanya bisa mangga, namanya bisa duren, namanya bisa gula, namanya bisa segala macam. Tapi yang jelas menunjukkan zat glukosa. Kalau dia asin, pasti menunjukkan istilah ada NaCl. Kan gitu. Ya. NaCl. Ya kan, pasti ada kan. Namanya bisa macam-macam. Jadi sifat ini menunjukkan zat. Kalau sifatnya beda, nih manis sama zatnya pasti beda. Kan gitu. Sekarang kita lihat di Pancasila dengan demokrasi. Ya. Ini ketuhanan yang esa. Sifatnya nih, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, musyawarah lah gitu kan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini sifat Pancasila nih, secara garis besar. Di sini nggak ada. Di sini adalah materialisme, individualisme. Kemanusiaan adil beradab enggak, dia cuma cukup adil doang. Beradaban nggak penting. Disebut dengan HAM. Persatuan Indonesia ini mungkin apa ya? Sektoral atau apalah gitu. Sektoral individualis gitu mungkin, nggak tahu. Pokoknya yang penting nggak harus kesatuan, nggak harus persatuan. Yang di sini musyawarah ini suara terbanyak. Kan one man one vote. Ngomong lah gitu ya. Ini kepentingan kelompok. Ini jelas-jelas kok. Realita yang terjadi sekarang begitu yang terlihat. Iya terlihat. Ini kan kelihatan banget gitu. Terlihat. Dan dirasakan juga memang. Dirasakan memang begitu gitu. Yang terjadi sekarang memang. Iya kan? Ini kepentingan sektoral aja gitu. Jadi nggak peduli. Yang lain seperti apa? Terjadi di Aceh, Iya. dan terjadi di Bukan kita nggak peduli barangkali. Kita peduli ya. Harusnya kita peduli, harus merasakan, tapi enggak dipotong itu. Soalnya urusan dia aja sendiri gitu. Nggak tahu nih apa namanya, tapi rasanya nggak ke persatuan Indonesia gitu. Barangkali otonomi daerah Pak ya kalau secara praktiknya ya. Otonomi daerah bisa juga gitu. Lebih kepada federasi atau apa namanya, federal atau apa namanya gitu. Federal barangkali ya namanya. Lebih kepada negara federal. Makanya hanya dihilangin. Oh iya. Enggak kesatuan ya. kita dikelar. Oh iya, bukan negara kesatuan lagi sekarang. Iya. Nggak tahu alasannya apa, tapi kan orang juga nggak memahami ini nih negara kesatuan NARI. Ini kesatuan kan negara. Orang yang nggak tahu ini kesatuan apa nih? Apa kesatuan partai politik? Apa kesatuan oligarki atau kesatuan apa?
Kan mestinya kalau kembali ke Sumpah Pemuda ini kesatuan bangsa kan, kebangsaan. Ini harusnya kesatuan kebangsaan. Jadi negara NKRI adalah negara kesatuan kebangsaan yang berbentuk republik, yang kemudian disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya begitu kan? Kalau kita kembali, kalau kita masuk di Undang-Undang Dasar, barangkali salah satu adendum atau koreksi, dan itu nggak mempengaruhi apapun. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar yang asli itu nggak terpengaruh, hanya perbaikan-perbaikan aja. Oke. Perlu menekankan kesininya soalnya sebetulnya. Gitu. Kalau kita lihat nomenklatur di Undang-Undang 45 itu NKRI, di Undang-Undang 2002 itu NRI, berarti semangat dari Undang-Undang 2002 itu sama sekali berbeda dong Pak dengan Undang-Undang 45. Beda. Jadi emang sudah banyak dibahas oleh tim Presidium Konstitusi, itu dibahas. Bahkan Profesor Kellen udah bilang bahwa itu 97% berbeda dengan, dan memang nggak ada lagi itu Pancasila menjiwai itu udah nggak ada. Boro-boro menjadi suatu sistem berbangsa, jiwanya aja udah dihilangin. Karena tadi dibawa ke sini semua. Iya. Semua dibawa ke sini. Jadi ukurannya benar-benar materialisme aja gitu. Dia nggak lihat lagi siapa yang harus dilayani, siapa yang melayani gitu kan. Pajak setengahnya aja gitu misalnya ya. Itu kan benar materialisme karena negara butuh aja. Butuh uang. Uang. Nggak lihat rakyatnya bagaimana. Ya tadi dengan ini apalagi nih, bangsa ini udah nggak berdaulat sama sekali di negeri ini. Kalau menurut saya sih. Oke. Bukan cuma menurut Bapak, menurut kita juga begitu. Kalau menurut pandangan saya juga begitu. Iya. Sistem berbangsa bernegara kita ikut dikanalisasi oleh mereka, ekonomi dikanalisasi oleh mereka, sistem pendidikannya dikanalisasi oleh mereka, sampai kesehatan juga dikanalisasi. Semua mereka ngatur standarnya tanpa kan mestinya nggak begitulah mestinya lah. Kalau sebagai bangsa yang berdaulat di negerinya sendiri kan gitu. Kalau saya sih lebih kepengen kita berdaulat dan jadi tuan di negerinya sendiri. Ya kan masa segini banyak orang sekolahan, segini banyak perguruan tinggi, masa nggak ada sih orang-orang yang sebenarnya kan mesti dicari. Kalau kembali ke mana, ke mukadimah itu alinea ketiganya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, keinginan luhur itu yang menjadi, yang mestinya abang menjadi dasar jiwa kita. Kalau kita mau nyusun undang-undang dasar, undang-undang, bikin peraturan, jadi keluhuran budi itu yang mesti yang mesti ada gitu loh, sehingga pejabat nggak asal ngomong gitu kan, anggota DPR nggak asal ngomong gitu kan, yang nyinggung nggak kelihatan tuh keluhuran budinya tuh nggak kelihatan gitu kan. Di tengah rakyat lagi susah, lagi dicekik pajak ya gara-gara entah penyebabnya COVID atau apapun, kan joget-joget naikin gaji dan sebagainya, tunjangan. Itu kan keluhuran budi itu nggak ada gitu. Artinya ini mukadimah kita udah dia. Iya betul. Sekarang gak ada keinginan luhur barangkali. Nggak ada keinginan luhur, nggak kelihatan gitu ya. Dari sikapnya nggak kelihatan, dari ini nggak kelihatan gitu. Ya kita nggak tahu ya. Betul. Dan itu yang memunculkan kemarin pada akhirnya rakyat marah gitu Pak ya, dan terjadi. Iya, dan itu akumulatif, bukan banyak hal antara lain. Dia punya masalah nggak tahu ngadu kemana gitu kan, nggak tahu ngadu. Kalau udah ngadu di situ, cuma kita boleh teriak-teriak di luar doang, tidak ada. Walaupun dia ada dialog yang katanya jadi narasumber,
nggak ada juga barangkali kan. Iya. Artinya kan aspirasi atau keinginan rakyat itu terbentur kan. Ya karena mereka bukan bagi rakyat ya kok. Kalau kasarnya lu pada diomongin di pekerja partai, susah. Nah iya. Iya. Jabatan. Nah, anggota DPR juga lebih takut pada ketua partainya ketimbang pada rakyat yang dia mengaku sebagai mewakili rakyat itu kan. Iya betul. Itu disampaikan juga Pak sama Pak Bambang Pacul. Ya iya kan Bang Pacul secara belak-belakan udah ngomong. Terus ada juga siapa yang ngomong tuh kemarin soal tingkat-tingkatan kalau mau masukin suatu usulan undang-undang lewat ini. Nah kebayang nggak kalau undang-undang itu semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak, tidak menguntungkan buat para pemodal atau tidak menguntungkan para politiknya, kan pasti ditolak duluan. Dibuat larut-larut. Dibuat larut-larut dan ya. Kalaupun ada kepentingan mereka baru mereka dicepetin kayak nggak tahu ya omnibus law misalnya. Itu kan kepentingan lebih pada kepentingan para pemodal, alasannya kalau nggak begini ntar nggak ini. Intinya kewajiban asasi itu tidak dijalankan. Ini contoh aja nih, contoh misalnya gini nih, kalau di rumah tangga yang paling kecil lah, secara paling kecil kan rumah tangga. Saya sebagai suami, kalau saya tidak jalankan kewajiban saya sebagai suami, istri anak-anak saya kehilangan haknya dong. Oh iya. Iya kan? Betul. Kalau saya cuma bilang, itu hak gua yang cari duit, hak gua mau pakai kemana? Gua mau kasih sama siapa kek, gua mau kasih sama lo, kan enggak? Itu hak gua. Gua yang berkeringat. Kalau bicara hak asasi nih. Iya. Kalau bicara kewajiban, enggak, gua wajib menafkahi anak istri gue wajib menolong tetangga gue yang susah, gue wajib menolong orang yang susah, gue wajib mengajar orang yang nggak tahu, wajib membantu orang yang tidak mampu. Semua kewajiban. Wajib menjaga tanaman, wajib menjaga alam, wajib. Semua kewajiban. Di perusahaan, pimpinan wajib memberi gaji anak buahnya, anak buahnya wajib menaati aturan-aturan perusahaan. Semua jalan kewajiban, nggak ada yang berantem. Jadi kalau bicara hak, berantem. Yang diutamakan hak ya. Diutamakan hak, bro. Okay. Makanya udah itu kayak belok dikit, hak dan kewajiban. Harusnya kewajiban dan hak. Kewajiban dulu baru hak. Kewajiban baru. Kita kan kita kerja dulu baru digaji kan. Iya, Masa kita gaji di depan. Iya. Ya kan kita jalan kewajiban kita sebagai pekerja, baru kita dibayar haknya. Begitu juga si pemberi kerja. Jangan udah orang jalanin kewajibannya, lu nggak kasih haknya, nggak kasih gaji. Kan nggak boleh juga. Dia udah nyelesain kerjaannya, lu kagak bayar, lu tunda bayarannya, kan nggak boleh kan gitu. Iya. Itu perilaku yang tidak beradab gitu. Iya kan, itu kan hubungannya kalau di sila kedua ya kemanusiaan adil dan beradab. Bukan cuma sekedar adil, kudu beradab gitu. Kalau adil aja, semua orang yang mencuri itu dihukum adil. Tapi menjadi tidak beradab ketika yang satu itu mencuri karena lapar, yang satu mencuri karena serakah, korupsi misalnya. Itu nggak beradab, kan harus berimbang. Oke. Nah, Pak,